Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pejuang CPNS? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan membahas tentang tips memilih formasi untuk CPNS pada Kementerian Agama tahun 2021. Tips ini yang saya akan berikan nantinya ini adalah sesuai dengan pengalaman pribadi dan juga berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah lulus pada Kementerian Agama pada periode yang sebelumnya. Pada tahun ini, Kementerian Agama membuka untuk seleksi CASN, di mana seleksi CASN yang dibuka oleh Kementerian Agama itu terdiri dari CPNS dan juga CPPPK. Untuk seleksi CPNS seperti yang sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya, ini adalah seleksi yang diadakan oleh Kementerian Agama untuk merekrut CPNS pada tahun ini. Yang menjadi perbedaan adalah bahwa tahun ini juga diadakan seleksi CPPPK, yaitu seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi untuk yang CPPPK ini dikhususkan bagi teman-teman yang akan melamar pada formasi guru. Tapi tidak semua teman-teman yang berprofesi guru bisa melamar pada CPPPK karena ada syarat khusus yang ditentukan oleh Kementerian Agama, yaitu harus guru yang sudah masuk dalam kategori K2. Apa itu guru honor K2? Ya, formasi dari P3K ini diperuntukkan bagi ex tenaga honorer K2. Jadi tidak semua untuk teman-teman yang sudah berprofesi guru bisa melamar pada P3K Kemenak. Karena P3K Kemenak yang dimaksud di sini adalah yang sudah mendaftar pada tahun 2019 dan sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2019. Daftar namanya ada di masing-masing Kanwil Kemenak Provinsi sesuai lampiran 1 pada pengumuman. Nah, jadi P3K yang dibolehkan pada Kementerian Agama ini adalah hanya untuk ex tenaga honorer K2, yaitu yang pada tahun lalu di tahun 2019 sudah mendaftar sebagai P3K tapi belum dinyatakan lulus, tapi seleksi administrasinya sudah dinyatakan lulus. Dan juga di sini untuk teman-teman guru yang sudah mengajar di Satker Kemenak mulai tahun 2005 yang masuk ke dalam tenaga honorer K2. Nah, ex tenaga honorer K2 lebih dikhususkan lagi yang sudah pernah mendaftar P3K pada tahun 2019 yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi tapi belum diterima. Nah, itu jadi yang boleh mendaftar P3K pada Kementerian Agama. Jadi memang sangat disayangkan ya kalau boleh dibilang bahwa tahun ini banyak sekali guru-guru yang tidak bisa melamar, baik itu untuk yang P3K maupun untuk yang CPNS karena ada persyaratan dari P3K ini. Sementara dalam CPNS Kemenak untuk tahun ini tidak ada formasi guru. Jadi buat teman-teman yang guru memang sepertinya untuk tahun ini belum bisa bergabung kepada Kementerian Agama. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya nanti tersedia formasi untuk guru-guru di Kementerian Agama. Pendaftaran untuk CASN Kementerian Agama ini dimulai pada tanggal 7 sampai 21 Juli 2021. Jadi buat teman-teman yang belum mendaftar, dipersilakan untuk melengkapi syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih tips-tips yang dapat kita lakukan untuk memilih formasi CPNS di Kementerian Agama.
Beberapa tips yang harus diperhatikan yaitu di sini ada 3 tips yang akan saya berikan, yaitu yang pertama adalah sesuai prodi, yang kedua pertimbangkan lokasi penempatan, dan yang ketiga adalah pilih jabatan. Kita akan jelaskan satu persatu ya untuk tipsnya. Yang pertama adalah sesuaikan prodi. Nah, di sini yang menjadi utamanya adalah kita harus melamar sesuai dengan prodi kuliah kita atau prodi dari pendidikan kita yang sudah pernah kita tempuh ya. Jadi misalkan kita pada S1-nya mengambil jurusan manajemen. Nah, berarti kita harus mencari jabatan mana atau formasi mana yang tersedia yang membutuhkan kualifikasi prodi manajemen. Sebaiknya kita tidak mengambil kualifikasi lain walaupun mirip-mirip ataupun walaupun serumpun, karena nantinya akan bahaya atau tidak diterima dalam pemberkasan ketika sudah lulus nanti, atau bisa juga tidak diluluskan seleksi administrasinya karena prodinya tidak sesuai. Makanya yang paling utama adalah kita memilih prodi yang memang betul-betul sesuai dengan prodi pada ijazah kita. Contohnya lain lagi, kalau misalkan kita prodinya manajemen keuangan syariah, maka kita harus mencari yang memang benar-benar manajemen keuangan syariah. Kadang kalau kita melamar pada yang manajemen keuangan saja, nanti bisa tidak diloloskan di administrasinya. Makanya kalau mau aman, kita benar-benar harus memilih prodi yang persis dengan prodi pada ijazah kita. Yang kedua adalah pertimbangkan lokasinya. Nah, pertimbangan lokasi ini juga penting karena ini nantinya adalah sebagai penempatan kita ketika kita sudah diterima. Banyak teman-teman kita pada tahun sebelumnya, di tahun 2019, itu ternyata yang salah memilih lokasi karena mungkin kurangnya info atau kurang pertimbangan tadinya. Jadi misalkan teman-teman yang berada di luar Jawa misalkan, domisilinya di Kalimantan contohnya, tapi memilih pada instansi pusat. Nah, ketika dia memilih pada instansi pusat, maka nanti tesnya pun akan diadakannya di pusat, di Jakarta. Makanya tidak mau orang yang dari luar Jawa harus ke Jakarta ketika nanti tes SKD. Seperti itu. Jadi dari tesnya juga nanti sudah jauh, dan nanti ketika diterima pun maka harus pindah ke Jakarta karena penempatannya di pusat memang yang di Jakarta. Dan begitu juga ketika melamar pada kanwil atau provinsi yang lain, maka nantinya ketika tes ataupun ketika diterima harus ikut ke kanwil yang dilamar tersebut. Jadi sebaiknya lokasi juga harus dipertimbangkan yang sesuai dengan domisili kita. Atau kalau memang ingin melamar pada provinsi yang lain, kita sudah siap bahwa nanti ketika tes ataupun ketika penempatan kita harus datang ke lokasi penempatan tersebut. Yang ketiga adalah pilih jabatan yang sesuai. Jadi setelah tadi kita memilih prodi yang sesuai sama kita, kemudian memilih lokasi penempatan yang sesuai juga. Yang ketiga adalah memilih jabatannya yang kita kuasai. Jadi jangan memilih jabatan yang kita tidak tahu atau kita tidak mengerti atau kita tidak kuasai gitu ya. Karena nantinya kita akan repot. Repotnya adalah ketika tes SKB dan juga ketika sudah diterima di penempatan nantinya. Karena ketika tes SKB nanti kita akan ditanya atau wawancara ya untuk pengetahuan kita terhadap jabatan yang kita pilih tersebut. Dan nanti ketika kita diterima kan kita harus bekerja sesuai dengan jabatan kita. Maka sebaiknya kita juga harus bisa memilih jabatan yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu ada 3 tips yang paling sangat dasar yang harus kita perhatikan sebelum kita menentukan formasi apa yang kita pilih. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari atau memilih formasi yang baik. Sebagai contoh, di sini saya misalkan
memiliki pendidikan dengan kualifikasi pendidikannya S1, prodinya manajemen keuangan syariah. Saya tinggal di Jakarta. Contohnya ya. Jadi saya S1, pendidikannya manajemen keuangan syariah dan domisilinya di Jakarta. Maka sebaiknya apa yang harus saya pilih formasinya? Untuk mencari informasi, kita di sini tinggal membuka menu layanan informasi dan ada info lowongan. Nah, yang kita mau ambil sekarang adalah kita ingin mencari formasi CPNS di Kementerian Agama untuk S1 Manajemen Keuangan Syariah yang domisilinya di Jakarta atau yang terdekat dengan Jakarta. Kita pilih jenis pengadaannya yaitu CPNS. Instansinya kita pilih agama. Sebentar. Tingkat pendidikannya kita pilih S1. Dan untuk pendidikannya kita pilih S1 Manajemen Keuangan Syariah. Kita cari, kita tunggu. Nah, di sini akan tampil untuk CPNS Kementerian Agama untuk kualifikasi pendidikannya S1 Manajemen Keuangan Syariah. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa ya yang formasinya manajemen keuangan syariah. Cukup banyak juga, di sini ada 7 halaman. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk mencari yang sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, yang pertama seperti yang tadi sudah tipsnya, setelah kita melihat prodi yang sesuai, kemudian kita memilih lokasinya yang sesuai. Lokasinya kira-kira karena saya tinggal di domisili di Jakarta, maka yang harus dekat dengan Jakarta kira-kira yang mana gitu ya. Yang pertama di sini misalkan nih, kalau di sini ada UPT Asrama Haji Padang, sepertinya nggak mungkin, ya kan? Ada IAIN Manado juga nggak mungkin. Nah, di sini ada di UIN Bandung. Nah, ini lumayan dekat ya antara Jakarta sama Bandung. Ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Kemudian selain UIN Bandung, sepertinya jauh-jauh semua ya kalau kita lihat ya. Jadi kebanyakan memang di luar Jakarta sama di luar dari Jawa Barat. Nah, ini kan kita lihat di halaman 1 saja ya. Ini yang kita jadikan contoh. Jadi tadi di halaman 1 ini ada beberapa pilihan, tapi kebanyakan memang di luar Jawa Barat sama di luar Jakarta gitu ya. Cuma ada satu yang di Jawa Barat tadi, itu adalah ada UIN Bandung saja. Nah, ketika ada seperti ini, kita gak mungkin milih yang lain gitu kan, karena kita harus yang sesuai dengan lokasi domisili kita yang terdekatnya. Atau bisa juga sebenarnya kita melihat dari peluang atau kebutuhan yang banyak gitu ya. Di sini kebutuhannya bisa kita urutkan. Nah, ternyata ini ada yang 4 nih. Tapi yang 4 ini adanya di Sulawesi Selatan. Gak mungkin kita mau daftar yang ini karena kan terlalu jauh ya. Kecuali kalau misalkan teman-teman mau pindah nantinya ke provinsi penempatan ini. Tapi kalau misalkan tidak mungkin pindah, ya kita jangan memilih dari provinsi
di luar dari domisili kita. Nah, di sini ada Jawa Barat sebenarnya nih, ada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kebutuhannya juga 2 lumayan, tapi di sini penyandang disabilitas ya, bukannya umum. Umumnya itu ada yang di bawah di sini. Nah, di sini buat umum. Untuk Kanwil Jawa Barat ada 2. Kita bisa menjadi pertimbangan di sini karena kan Jakarta sama Jawa Barat lumayan dekat ya. Jadi tidak terlalu jauh kalau kita memang harus ikut tesnya di sini, dan nanti penempatan di sini pun tidak masalah. Nah, tapi yang kita harus teman-teman ketahui di sini ketika ada pilihannya Kanwil Jawa Barat atau Kanwil provinsi, ini penempatannya bukan berarti nanti di kantor kanwilnya ya. Penempatannya nanti bisa disebar di kabupaten kota di provinsi ini. Jadi bisa aja nanti penempatannya bisa di Bandung, bisa di Bekasi, Bogor, Tasik, Garut dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari formasi yang sudah ada ini, berarti kalau saya yang akan melamar, saya cuma ada 2 pilihan nih. Saya bisa mendaftar pada Kanwil Jawa Barat ataupun tadi pada UIN Bandung. Tapi kalau misalkan saya pilih, saya akan memilih UIN Bandung. Kenapa? Karena kalau UIN Bandung kita sudah tahu tempatnya pasti di kampus UIN Bandung. Tapi kalau kita memilih Jawa Barat, ditakutkan nanti penempatannya bisa di kabupaten kota yang terlalu jauh, atau memang yang kita tidak mau kabupaten kota tersebut. Itu bisa menjadi pertimbangan untuk kita ya, apakah kita ingin di satker yang memang sudah pasti, ataukah kita memilih Kanwil tapi penempatannya kalau bisa dibilang ya belum pasti gitu ya. Tapi kalau kita siap dimanapun, kita boleh memilih dari Jawa Barat kalau memang udah siap, atau kita bisa memilih, kalau kita melihat dari kuotanya, kita bisa memilih ini nih Sulawesi Selatan gitu ya, karena kuotanya 4. Kalau tadi kuotanya ada 2. Jadi kalau saya menentukan, saya tetap memilih yang di UIN Bandung dengan beberapa pertimbangan dari pribadi saya sendiri. Seperti itu untuk cara memilih formasi. Jadi yang terpenting adalah kita lihat dari pendidikannya. Jangan sampai pendidikan ini tidak sesuai dengan ijazah kita. Walaupun satu rumpun, tapi saran saya yang disesuaikan oleh formasi yang ada. Selanjutnya, saya juga ingin memberikan sedikit gambaran. Ada beberapa tips pendaftaran yang harus teman-teman ketahui. Jadi ketika kita sudah menentukan formasinya, kita juga ketika mendaftar jangan sampai terburu-buru gitu ya. Karena banyak teman-teman yang karena mendaftar terburu-buru tanpa ada informasi, akhirnya tidak lolos di dalam seleksi administrasi. Karena ada beberapa banyak kesalahan yang teman-teman lakukan yang seharusnya tidak perlu dilakukan gitu kan, tapi karena teman-teman kurang informasi akhirnya gagal di administrasi. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa yang penting. Yang pertama yaitu dibaca baik-baik semua pengumuman dan info resminya. Nah, jadi sebelum teman-teman bertanya banyak di akun media sosial dari Kemenak, dibaca dulu saja pengumumannya, pengumuman dari Kemenak, pengumuman dari BKN, itu harus dibaca semuanya, pahami baik-baik dan diteliti baik-baik apa sih pengumuman yang disampaikan oleh instansi yang akan kita lamar tersebut. Di sini juga yang pertama yang harus kita ketahui ada pengumuman dari BKN. Ini juga penting karena kadang BKN itu juga menyampaikan cara-cara pendaftaran atau tahap-tahapnya yang harus kita lakukan gitu ya dalam melakukan pendaftaran dan persyaratannya. Yang kedua juga ada buku panduan BKN. Ini harus dibaca, di mana buku panduan ini adalah cara kita atau tahap-tahap kita ketika melakukan pendaftaran pada situs BKN. Yang ketiga, pengumuman Kemenak atau pengumuman instansi yang akan kita lamar, dan juga ada info dari media sosial. Info dari media sosial ini kadang menjelaskan secara lebih detailnya atau syarat-syarat secara lebih detailnya yang harus diperhatikan oleh calon pelamar. Nah, ini jadi ada beberapa tips yang harus teman-teman perhatikan ketika akan melakukan pemilihan formasi tadi, dan juga tips untuk pendaftaran di website SSCASN. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman bisa lolos dalam seleksi administrasi untuk Kementerian Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.